Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali melalui channel YouTube kami. Hari ini saya ditemani oleh Pak Suami ada di belakang layar. Iya, Kami mau menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengajak kita menelaah bagian pembacaan di sepanjang minggu berjalan ini dari tanggal dari tanggal 15 sampai 21 Oktober Mm-mm. dan tema mingguan komitmen perempuan asing mengikuti Allah Wah. terambil dalam perjanjian lama Rut pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-22. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, tentunya sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami memuji, kami memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Bagi kami melalui media ini berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, bahwa dalam waktu ke depan ketika kami merenungkan firman, membaca firman-Mu, kami menelaah pesan yang akan kami temukan dari kitab Rut yang akan kami baca. Kami tahu kami terbatas, kami minta pertolongan Tuhan agar sungguh dengan hikmat Tuhan kami dimampukan. Maka apa yang Engkau mau kami lakukan, itu dapat kami lakukan dengan taat dan setia. Tuhan, tolong kedua hamba-Mu di tempat ini, dan Tuhan tolong setiap pendengar, sehingga kami semakin diperlengkapi, dan semakin hari semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kasihani kami, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sekali lagi akan membaca dalam kitab Rut. Rut Ya, pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-22. 22. Sebelum kita lihat ya, apa saja yang menjadi pertanyaan mingguan di sepanjang minggu berjalan ini, mari kita lihat sedikit pengantar tentang kitab Rut ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kitab Perjanjian Lama, ada 39 kitab dari Kejadian sampai kepada kitab Maleaki, maka kita akan menemukan kitab Rut adalah salah satu dari 12 kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Kalau kita tahu membaca, membagikan kategorinya, maka kita sudah pasti tahu, menemukan bahwa ada 5 kitab sejarah. Ada 5 kitab Taurat, kemudian dilanjutkan dengan ada 12 kitab sejarah, termasuk kitab Rut yang kita baca di hari ini. Itu sudah dimulai dari kitab Yosua sampai dengan kitab Esther. Rut termasuk di dalamnya. Kemudian ada 5 kitab syair, ada 5 kitab nabi besar, dan terakhir ada 12 kitab nabi kecil. Cara mengingatnya gampang sekali. 5, 12, 5, 5, 12. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Rut, satu dari kitab sejarah ini mengisahkan cerita yang cukup pendek, hanya 4 pasal saja, sehingga akan sangat mudah bagi kita dalam merenungkannya. Kita boleh sekaligus baca keseluruhan dari kitab Rut ini. Nah, nama kitab Rut sesuai dengan nama tokoh perempuan asing yang dibahas dari pasal 1 sampai pasal 4 dari kitab ini. Ia adalah wanita Moab yang namanya Rut, yang akan kita renungkan juga di saat ini. Dia melakukan perjalanan ke Bethlehem ikut ibu mertuanya setelah kematian suaminya. Kita mengingat tokoh Rut karena ia adalah wanita asing, nenek moyang Raja Daud, karena kita tahu dari perkawinan Rut dan Boas. Kalau kita nanti lihat di pasal 4, kita akan melihat itu akan menjadi nenek moyang dari Raja Daud, dan pastinya itu akan membawa pada garis keturunan yang kita kenal melalui kelahiran Yesus Kristus ya. Nah, tema penting dalam kitab Rut diantaranya itu bicara tentang kasih setia Tuhan. Dalam kitab Rut ini ditunjukkan melalui bagaimana Rut, Naomi, 2 orang janda memulai sejarah Daud, bahkan menjadikan seorang wanita asing seperti Rut. Dia hanya berasal dari Moab, dia bukan orang Israel, tetapi dia menjadi nenek moyang sang juru selamat. Maka peristiwa ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya untuk bangsa Israel saja. Keselamatan pertama kalinya kita lihat
memang ini bicara tentang apa yang diterima oleh umat Israel, tetapi juga ternyata tidak dibatasi pada umat Israel saja. Tuhan memakai orang yang dalam tanda kutip tidak layak, berasal dari bangsa asing, justru untuk dapat meneruskan garis keturunan sampai kepada Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Rut ini menunjuk pada sejumlah kisah penting di masa hakim-hakim dan memberikan gambaran kehidupan sehari-hari dari bangsa Israel pada waktu itu, sehingga tidak heran ditemukan istilah adat istiadat orang Ibrani di masa para hakim. Gambaran umumnya ada di ayat 1 bacaan kita. Pada zaman para hakim memerintah dan seterusnya, ya. Jadi cerita hari ini itu dimulai saat Elimelek yang adalah keturunan Yehuda, dia membawa istrinya Naomi dan dua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda untuk pergi ke daerah Moab karena ada masalah kelaparan di tanah Israel. Bethlehem kalau kita searching artinya rumah roti, tetapi hebatnya terjadi kelaparan di sana. Maka pasti ini bukan kelaparan yang biasa. Mereka ke Moab sekitar 80 kilometer dari tempat mereka jaraknya, ya. Sehingga kalau kata dari sini itu kurang lebih waktu orang mau Manado ke Bitung. Ya begitu kurang lebih, ya, kita boleh hitung sendiri bagaimana jaraknya. Bukan bangsa yang jauh, tetapi bangsa sekitar Israel itu sendiri, namun kurang lebih 80 kilometer yang harus mereka tempuh. Kenapa Moab? Karena Moab memiliki padang yang subur, bahkan secara geografis daerah ini adalah daerah yang ketersediaan airnya itu melimpah. Namun di sana kita membaca, ya, Elimelek meninggal, tetapi Mahlon dan Kilion mengambil istri, ada Orpa dan Rut. 10 tahun mereka menetap di Moab, namun mereka juga meninggal di sana. Maka kisahnya dimulai dari ayat 6. Berkemaslah ia dan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Ya, itu bicara tentang Naomi. Maka mari kita lihat apa yang menjadi pertanyaan MTPJ mulai dari pertanyaan pertama. Ya. Oke, baik. Ini ada 3 pertanyaan untuk kita diskusikan. Oke. Pada pertanyaan pertama, apa pemahaman saudara tentang komitmen mengikuti Allah menurut bacaan Rut 1 ayat 1 hingga yang ke-22? Oke, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, seperti yang sudah dijelaskan pada pengantar tadi, bahwa ini bicara tentang Rut yang berkomitmen untuk mengikuti mertuanya Naomi untuk pergi ke tanah Israel. Tetapi kita harus tahu dulu apa itu komitmen untuk menjawab pertanyaan ini. Karena ini bertanya apa pemahaman saudara, berarti ada Bapak Ibu Saudara di rumah, tapi juga saya, kami yang ada di tempat ini. Nah, kalau komitmen ketika kita bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, contohnya, komitmen adalah sikap memegang teguh, mengacu pada tekad atau keputusan tegas untuk melaksanakan suatu tugas, tanggung jawab atau janji kepada diri sendiri maupun orang lain dan bisa dilihat melalui tindakan. Ini menunjukkan keterlibatan yang kuat dalam suatu hal dan di dalamnya ada mengorbankan waktu, tenaga atau bahkan materi demi memenuhi apa yang telah diperkatakan, dijanjikan, keputusan, tekad atau apa yang telah diikrarkan oleh orang tersebut. Maka kalau bicara tentang komitmen ada banyak contoh praktisnya dalam kehidupan setiap hari. Ya. Misalnya komitmen dalam pekerjaan, karena dia berkomitmen mau bekerja, dia rela bangun pagi, dia rela pergi ke tempat kerjanya tepat waktu, mengerjakan tugasnya sekalipun sulit. Kemudian ada komitmen dalam relationship atau hubungan, di mana dalam suka duka sebagai pasangan suami istri akan menjaga kesetiaan untuk membangun keluarganya. Di mana juga ada komitmen dalam pendidikan, seorang siswa, mahasiswa, dia berkomitmen hadir di sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas, dia akan berkomitmen menyelesaikan pendidikannya sampai pada akhirnya.
Begitupun komitmen pada kesehatan, maka dia akan memperhatikan cara hidupnya, cara hidup yang sehat, dia mengatur pola hidupnya sehingga dia bisa sesuai dengan harapannya untuk dapat hidup sehat. Maka kalau kita urai akan banyak kita temukan, tapi pertanyaan hari ini itu bicara bagaimana komitmen kepada Allah melalui teks kita, Rut 1 ayat 1 sampai 22. Dalam kitab ini kita dapat melihat ada beberapa komitmen yang terkait dengan mengikuti Allah. Pertama, komitmen untuk tetap setia kepada Allah. Ini hal pertama. Komitmen untuk tetap setia kepada Allah. Kalau kita lihat, Naomi dibawa oleh Elimelek. Dia, anak-anaknya mereka ikut pergi ke Moab demi menyambung kehidupan. Mereka sudah menetap cukup lama di sana, tetapi kemudian setelah Elimelek anak-anaknya mati, tadi ya, ayat 6 sudah saya bacakan. Berkemaslah si Naomi. Jadi ketika dia jadi pendatang di sana, bagi saya kini dia menunjukkan komitmennya sebagai orang yang mengenal Allah. Seorang Israel yang takut akan Allah. Bahwa Naomi ketika dia mendengar di ayat 6 bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, di sini Naomi pun akhirnya berkemas. Dia mau kembali kepada Allah Israel itu. Maka saya melihat di sini ada komitmennya, sekalipun dalam keadaan yang pahit, dalam pergumulan yang hebat, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, dalam masa tuanya, tetapi dia mau kembali ke tempatnya karena dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang akan memelihara pula kehidupannya saat dia kembali. Itu hal pertama. Yang kedua bicara tentang Rut. Ini bicara menantu Naomi. Ayat 14, kalau kita baca pada ayat 14b, di sini dikatakan lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, artinya kembali, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata berpaut dalam bahasa aslinya melekat atau memegang erat. Ini menunjukkan Rut ini dia setia, dia tulus sayang kepada mertuanya. Inilah komitmen untuk mengasihi. Inilah komitmen untuk menjaga. Inilah komitmen untuk memberikan kasih sayang setia sebagai seorang menantu kepada seorang mertua, sebagai seorang anak kepada ibunya. Maka luar biasa bagi saya komitmen yang ditunjukkan oleh Rut. Dia adalah orang yang sudah hidup bersama. Ada kurang lebih 10 tahun dia melihat bagaimana mertuanya hidup menyembah Allah, sehingga disitulah dia merasakan kasih sayang sebagai seorang anak mantu. Dan itu dia tunjukkan dengan komitmennya bahwa dia mau ikut karena dia sudah berpaut. Artinya dia sudah sehati ini, dia sedekat, dia sudah sayang kepada mertuanya dan dia mau ikut kemanapun mertuanya pergi. Itu dikatakan juga di ayat 16 kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Luar biasa ini komitmen dari seorang Rut. Hal yang ketiga, masih tentang Rut. Ini komitmen yang luar biasa untuk mengikuti bangsa ibu mertuanya dan juga mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi. Meskipun ia memiliki pilihan yang sama seperti Orpa untuk kembali ke Moab, tapi ia bersumpah kepada Naomi bahwa dia akan mengikuti Naomi. Dia akan mengikuti bangsa Naomi dan menjadi setia kepada Allah Israel. Ini tentu bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu Saudara. Komitmen ini menyangkut masa depan, tapi juga keyakinan iman dari seorang Rut. Dia bukan orang Israel, dia mau ikut ke Bethlehem, dia meninggalkan bangsanya, tapi juga dia meninggalkan Allah, dewa
yang disembah bangsanya. Dia mau menyembah Allah Israel. Di sini Rut menunjukkan komitmen untuk mengikuti agama seperti yang diyakini oleh bangsa Israel, termasuk menyembah Allah Israel. Hal keempat, komitmen untuk menghadapi tantangan dalam ketidakpastian. Kenapa? Karena mereka mau pergi, mereka berdua ketika pun akhirnya dalam catatan Alkitab kita di saat ini mereka mau pergi, di sini dikatakan ketika kita lihat ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Keduanya tahu bahwa bukan hal mudah untuk balik. Ada banyak tantangan yang akan ditemui. Dia sudah tidak mungkin menikah, kalaupun punya anak, no bagaimana beda ya dengan tradisi mereka ketika seseorang janda seperti Ruth ini, dan itu bukan hal mudah. Tetapi mereka penuh keyakinan bahwa ketika mereka bersama-sama, mereka punya komitmen. Kalau mereka sama-sama, mereka akan bisa melewati pergumulan dan ketidakpastian di depan mereka. Ini luar biasa sekali. Dan 4 hal tadi adalah jawaban untuk melihat pertanyaan pertama. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara mau tambahkan silakan, karena ini sekali lagi pertanyaannya ini menyangkut saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Komitmen mengikut Allah. Mungkin itu. Oke, saya pikir sudah cukup ya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, Oke. atau pertanyaan pertama. Kita lanjut pada pertanyaan Oke. kedua ya. Di pertanyaan kedua ini, mengapa komitmen menjadi bagian penting untuk mengikuti Allah? Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, komitmen menjadi bagian yang penting untuk mengikut Allah karena sekali lagi ini bicara tentang bagaimana berpegang teguh pada apa yang dijanjikan, dia memegang teguh apa yang diikrarkan antara dia dan dirinya, tapi dia dan orang lain. Ini bicara dedikasi di dalamnya, ketaatan yang tulus terhadap Allah. Ketika kita bicara tentang komitmen sebagai bagian penting dalam mengikut Allah, kita harus melihatnya dengan beberapa hal. Yang pertama, bicara kesetiaan terhadap Allah. Allah meminta kesetiaan dari kita sebagai umat ciptaannya, orang percaya. Komitmen kepadanya sangat penting karena inilah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti contohnya Ruth. Kesetiaan Ruth kepada Allah adalah contoh nyata bagaimana dia berkomitmen kepada Tuhan Allah itu. Ketika dia memutuskan mengikuti Naomi, dia memutuskan juga untuk mengikuti bangsanya, tapi juga Allah yang disembah Naomi. Maka ketika kita seharusnya berkomitmen untuk mengikut Allah, maka kita akan selalu dituntun untuk dapat melakukan apa yang sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, ketaatan terhadap ajarannya. Bicara komitmen, bicara hal yang penting. Karena bicara orang yang berkomitmen, maka dia pasti akan menjalani hidupnya suka duka, susah senang, dengan tetap melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan hanya orang yang sudah mengerti tentang apa komitmen, bicara tentang komitmen imannya, kesetiaannya kepada Tuhan, dia tahu itu bukan cuma sekedar rutinitas agamawi, tetapi dengan sungguh-sungguh mau taat pada firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini bicara mengenai tantangan bahwa setiap orang, siapapun kita, kami, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita selalu akan bertemu dengan tantangan. Tetapi komitmen menjadi bagian yang penting. Ketika kita memutuskan mengikut Allah, maka kita sudah berkomitmen mengikuti perintahnya, dan ketika pun kita diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, masalah, itu tidak akan membuat iman kita kendur
mundur, tetapi justru membuat kita semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Kemudian kenapa komitmen menjadi sangat penting? Karena komitmen akan bicara tentang pengorbanan. Seperti Allah yang karena kasihnya dia tunjukkan dengan tindakan datang jadi sama dengan manusia. Maka ketika kita mengikut Allah, kita juga tahu ada harga yang harus kita bayar, pengorbanan yang harus kita lakukan. Misalnya hal kecil, dengan mengikut Allah, kita sudah berkomitmen mau setia kepada Tuhan, kita harus menyangkal diri. Kita harus belajar untuk mematikan keinginan duniawi kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kemudian dengan tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Hal yang paling terakhir adalah karena ini bicara tentang prioritas hidup. Kalau kita berkomitmen sebagai orang percaya untuk beriman kepada Tuhan, maka komitmen menjadi penting karena kita akan selalu diingatkan apa prioritas kehidupan kita. Apakah menjadi Kristen hanya sekedar supaya orang tahu orang punya agama secara KTP, atau menjadi Kristen ini akan mengingatkan kita bahwa kita ini sudah mengikat janji dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan kita yang tidak layak ini dimampukan untuk dapat mengasihi Allah sehingga kita dapat memanggil Dia Bapa. Tetapi kedekatan hubungan kita dengan Allah pun akan kita tunjukkan bahwa Kristus akan menjadi yang utama, prioritas dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi komitmen menjadi sangat penting bagi kita yang hendak mengikuti Allah, yang mau setia hidup seturut dengan firman Tuhan. Mungkin itu. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya. Kalau tanya mengapa, sebenarnya tidak ada perlu alasan Ya. ya untuk kita berkomitmen. Apalagi komitmen mengikuti Allah. Jadi tidak ada harus alasan. Sebenarnya ini konsekuensi dari pertobatan komitmen ini ya. Ada tadi kan kalau kita lihat pengertian dari komitmen itu sendiri atau definisi dari komitmen itu ada orang berkomitmen karena ada pekerjaan, orang berkomitmen karena keluarga. Jadi ada tujuan-tujuan yang orang capai sehingga orang buat komitmen. Ya. Itu alasan-alasan ya sehingga orang harus berkomitmen. Tapi kalau Ya. di pertanyaan ini mengapa untuk menuntut alasan, seharusnya tidak ada alasan untuk kita berkomitmen mengikuti Tuhan. Karena yang kita kejar bukan berkat, bukan mujizat, ya. Ini konsekuensi dari pertobatan kita. Apa itu konsekuensi pertobatan? Ya tadi ketaatan, kesetiaan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkomitmen. Ini bukan tanya mengapa, tapi ini keharusan kita sebagai orang percaya untuk membuat komitmen mengikuti Tuhan. Jadi jangan tanya mengapa lagi ya, karena tidak ada alasan di balik itu. Mungkin Kita karena mengikuti ada Tuhan. kata sangat penting. Mengapa jadi Ya. sangat penting? Sebenarnya kalau dilihat kata sangat penting, seakan-akan memaksakan kita untuk mengambil satu keputusan. Dan itu ada motivasi di balik itu ya, ada motivasi. Makanya sekali lagi tidak ada alasan untuk kita buat komitmen. Ini konsekuensi dari pertobatan kita, ya, pertobatan. Konsekuensi dari iman kita. Maka di dalamnya bukan menuntut, di dalamnya keharusan kita untuk taat, untuk setia kepada Tuhan, ya. Oke. Jadi Ya. itu mungkin jawaban dari Ya. saya. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika pertanyaan ini diajukan dan ketika kita melihat sebenarnya kehidupan kekristenan kita ketika kita sudah menjadi orang percaya maka kita sudah hidup dalam komitmen itu. Ya. Sehingga keharusan bagi kita Ya. untuk taat, untuk setia, untuk tahu ada pengorbanan, untuk dapat membangun hubungan yang sesuai firman Tuhan, itu keharusan bagi kita. Sehingga ya dapat kita kembangkan tentunya bahwa ketika ini ditanyakan mengapa sangat penting ya, karena memang kita sudah percaya dan kalau kita percaya kita menghidupi pertobatan kita. Ini nanti berbeda ya di pertanyaan ketiga nanti kita jawab. Ya, nanti ada pertanyaan ketiga itu akan terlihat perbedaannya nanti. Oke, kita lanjut pada pertanyaan ketiga saja ya. Cukup di pertanyaan kedua karena ini berkelanjutan menjawab pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan pertama juga. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah komitmen kita kepada Allah
gereja dan keluarga saat. Nah, ini saya bilang berbeda. Ya, Ya, ada Allah, ada ya, gereja, dan ada ya, keluarga. silakan langsung. Ya, jadi akan terlihat perbedaannya. Kenapa dibilang komitmen kita kepada Allah, kemudian kepada gereja dan keluarga saat. Nah, itu kembali lagi. Ada perbedaan-perbedaan dan perbedaan itu menunjukkan motivasi yang berbeda, komitmen kita. Misalkan kepada keluarga, ada Ya, tujuan ya kita menjaga keharmonisan keluarga. Nah, di dalamnya ada kesetiaan. Karena kita kejar tujuan tadi itu, motivasi kita ya, supaya harmonis keluarga kita. Ya, tanggung jawab terhadap keluarga juga ya. Saya sebagai misalkan sebagai kepala keluarga dia harus bertanggung ya, jawab memberi nafkah ya bagi istri, bagi anak, kebutuhan-kebutuhan. Saya harus berkomitmen pekerjaan. Jadi ya, ada sesuatu yang dia capai, ya hmm, maka dia harus berkomitmen akan hal itu. Dia melakukan karena ada alasan, ya. ya, Berbeda dengan mengikuti Allah, tidak ada ya, perlu alasan karena dasar pertobatan itu yang saya bilang tadi. Begitu juga kepada gereja, ketika diberikan tanggung jawab misalkan kepada penatua ya atau diaken, nah, ya, ada tanggung jawab di dalamnya, maka saya harus berkomitmen, ya itu. ya, Capaiannya, ya kalau tanya bagaimana ya akan berbeda juga cara-cara kita untuk mencapai komitmen itu. Karena tujuannya berbeda, motivasinya berbeda. Maka ya, tidak ada alasan kalau kita berkomitmen kepada Allah. Ya, ini akan berbeda, caranya juga akan berbeda. Ya, jadi kepada gereja itu organisasi dan pasti ada aturan-aturan yang ya, ditetapkan. Ya bisa saja itu di luar firman Tuhan, ya. Karena itu kan bentuk wujud dari hermeneutik kita, tafsiran kita di ya, dalam satu organisasi dan itu akan berbeda. Kita mencapai, cara kita mencapai tujuannya juga berbeda. Mengikuti Allah, gereja dan keluarga berbeda. Nah, tapi karena ini konteksnya sebagai orang percaya, ya, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, maka dibangun atas dasar yang sama, yaitu pertobatan. Nah, ini betul. dasar kita ya untuk bagaimana komitmen kita kepada Allah, kepada gereja dan Ya, kepada keluarga, ya, dasarnya pertobatan. Ini ya, yang cara yang kita akan tempuh ya untuk mencapai komitmen, yaitu pertobatan. Maka tidak ada alasan apapun untuk motivasi atau tujuan ya itu pasti mempunyai dasar pertobatan itu akan merujuk kepada satu kesimpulan bahwa kita melakukan karena pertobatan kemudian kita bangun dalam firman Tuhan ya. ya Untuk itu ya memuliakan nama ya Tuhan pastinya betul ya. Jadi, silakan Bapak Ibu Saudara memang untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, itu akan lebih spesifik kepada pribadi kita iya masing-masing. Pertanyaan sederhananya sekarang, bagaimanakah hubungan kita dengan Allah? Sekedarkah itu adalah hubungan karena saya ini status iya agamanya Kristen, saya adalah pengikut Kristus dan apakah itu sekedar identitas atau iya hubungan seperti apa yang kita bangun kembali jika hubungan itu sudah didasari dengan kehidupan pertobatan yang iya sungguh, maka kita pasti akan tetap terus Tuhan tuntun untuk melakukan iya. kehendaknya. Tapi ketika kita bangun komitmen ini kepada Allah, dia akan berkonsekuensi kepada gereja, Betul. berkonsekuensi juga kepada keluarga, Dan ya. banyak hubungan Iya, lainnya. dan banyak hubungan lain, lingkungan, ya, Betul. orang-orang sekitar kita. Dasarnya komitmen kita juga kepada Allah, Ya, ya. Itu akan berdampak kepada gereja, betul. berdampak kepada keluarga. Ya, Ya, ketika kita taat kepada Allah, maka kita taat kepada gereja, kita taat juga kepada keluarga. Ya, ya, ketaatan itu, kesetiaan itu akan berdampak pada hubungan kita. Itu ditunjukkan dengan buah-buah roh kita, ya. ya, buah roh Ya, tepatnya. pertobatan tapi ya buah roh. Tapi harus didasarkan dengan hubungan kita dengan Tuhan itu ya. Ya, Firman Tuhan itu ya. caranya. Jadi dari tiga hal ini yang paling penting adalah sekali lagi bagaimana komitmen kita terhadap Tuhan Allah. Ya, Ketika kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh mau menjadi manusia yang baru, yang diubahkan, yang ya, mengalami pertobatan yang sejati itu. Maka kehidupan kita memuliakan Allah dan itu akan nampak ketika kita ya, membangun komitmen dengan gereja kah, dengan keluarga kah, dengan pasangan kita kah, komitmen dalam berbagai hal tentunya ya, ya. Mungkin itu saja ya, yang akan mungkin. menjadi perenungan kita di saat ini Iya, sebagai satu kesimpulan dari tema kita komitmen perempuan asing ya ya, terhadap Allah. Jika Ruth
boleh mengambil komitmen yang luar biasa ini. Ruth mengalami pertobatan. Dia dari orang yang tidak mengenal Allah, dia menyerahkan hidupnya mengenal Allah. Dia dari manusianya yang lama, bangsanya yang lama, meninggalkan semuanya itu untuk menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Mertuanya Naomi, dia menunjukkan kesetiaannya kepada keluarganya, kepada ibu mertuanya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memulainya dengan langkah pertama? Bukan sekedar agama, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang Ya, sejati. Maka apapun hubungan kita, kita akan dipakai Tuhan untuk menyaksikan kasih dan kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Karena itu saat ini mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur waktu ini dapat kami pergunakan untuk sama-sama menelaah firman-Mu. Biar Tuhan Engkau memberi kami pengertian, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkati kedua hamba-Mu, diberkati semua pendengar, diberkati media ini. Sehingga sungguh nama Tuhan diberitakan sampai ke ujung bumi. Orang-orang mendengar tentang Tuhan. Dan melalui kami, pelayanan kami, kesaksian kami, nama-Mu Tuhan dipuji, dimuliakan. Ampuni, kasihani kami, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Akhirnya sampai Sampai jumpa. jumpa. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.